Woi! Woi! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lari kemana tuh orang? Ketemu bakal gue cincang tuh orang biar kapok. Jangan dit, ntar malah kita yang dituduh mau nyuri. Bener juga ya. Yuk kita cari ke sana aja yuk. Ayo. Selamat gue. Nggak bisa dicincang gue. Ini orang beneran apa bidadari ya? Kinclong amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih Rahma? Siapa? Nggak tahu, Beh. Enggak. Coba-coba lu sama gue lo. No, enggak. Saya bukan pencuri, saya bukan pencuri. Mau nyolong di rumah gue lo. Ayo. Saya bukan pencuri. Halo, Pak Haji. Halo, Mbak. Rahma. Rahma. Enak aja lu mau salam tempel aja. Oh, namanya Rahma. Oke. Berarti nama babenya ini pasti Rahmat nih. Oh gini, Pak Haji Rahmat. Astagfirullahaladzim. Nama gue nih bukan Rahmat, gue Haji Umar. Hati-hati lu ganti nama orang, kualat lu. Sebenarnya tujuan saya datang ke sini, saya ingin mempelajari ilmu agama. Saya ingin menenangkan hati dan pikiran saya semuanya menjadi satu, biar saya bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Itu aja kok. Jadi ceritanya lu tuh musafir. Tepat sekali Pak Haji Rahmat. Jadi tadi saya datang ketika mau ke masjid lagi pada sholat. Saya bingung saya mau kemana, jadi pas saya lihat ada di sini kosan, saya masuk. Sekalian ngadem tujuannya sebenarnya. Ya udah, Rahma, lu bikinin minum dah, ya? Sana. Iya, Beh. Maaf, Mas. Mau minum apa ya? Saya jus alpukat aja pakai es. Kebetulan saya habis lari-lari, saya butuh nutrisi yang lebih biar saya segar balik lagi ya. Jus? Rahma, lu bikinin aja jus yang pedas, jus cabai sana, biar nggak nyerocos terus. Saya nggak suka yang hot-hot Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Lu banyak mintanya ya, gua kagak kenal sama lu. La ilaha illallah. Udah bikinin aja. Ya udah. Ini Pak Haji silakan duduk ya. Songong lu ya? Rumah gue mau duduk, gue mau berdiri, gelantungan, urusan apa sama lu? Lu ngatur gue suruh duduk. Astagfirullahaladzim. Maaf. Lidah saya blunder ya, duduk deh Pak Haji. Ya dah, duduk.
tampangnya urakan sih. Tapi lucu juga ya. Masa iya sih jus cabe? Babe ada-ada aja. Kira-kira lu itu mau nginep di masjid gue berapa lama? Rencananya sih saya akan nginep sampai hati dan pikiran saya kembali tenang. Masya Allah, lu lama banget lo, hah? Mau nginep di masjid gue? Lu kata ngekos? Enggak, saya cuma numpang nginep aja di masjid. Soalnya habis itu nanti saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Arab. Arab? Subhanallah. Bener-bener gak nyangka ya. Kayaknya gue kagak yakin sama dia. Emang musafir dari mana? Ada yang mau ke Arab tapi tampangnya berantakan kayak gini. Kucel lagi. Gimana Pak Haji? Boleh kagak saya nginep di masjid? Astagfirullahaladzim. Sekarang gini aja deh. Gini, itu masjid kan tanggung jawab gue. Biar sama-sama enak, lu ikutin prosedur aja. Sekarang gini, KTP lu mana, lu taruh di gue, lu nginep deh di masjid gue. Gua kan kagak punya KTP. Gimana nih? Tuh, sial banget nih gue. Udah. Gue ngerti lu nggak ada KTP lu, iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kong, ini Kong, nih. Siapa dia, Ji? Calon lakinya Rahma. Enak aja calon laki Rahmat. Bukan, dia ini musafir. Apa? Namanya Safira. Bukan Safira, musafir. La ilaha illallah. Oh, musafir. Terus? Sekarang gini, ente duduk deh, duduk. Terus? Jadi begini, Kong. Dia ini kan musafir. Rencananya mau nginep di masjid kita beberapa hari. Ane tanya dong, sesuai dengan prosedur. Ane minta KTP. Dia kagak punya KTP. Lu beneran nggak tahu agama lu apa? Terakhir saya lihat di KTP sih Islam ya Kong, kalau kagak salah. Kalau salah gimana? Ini agama gue ini apa ya sebenarnya? Tuh, kalau gini caranya bisa-bisa gue kagak diizinin nginep di sini nih. Padahal kan gue pengen banget PDKT sama si Rahma. Ih, malah bengong. Ntar kesambet jin lu baru nyaho. Maaf Kong, lagi mikir. Apanya yang dipikir? Masalah agama jangan buat main-main. Lu mau masuk neraka? Udah gini aja. Lu ntar ikut gue ke masjid. Ntar gue ajarin lu baca 2 kalimat syahadat. Ya? Udah, Ji. Mas Baron, ini minumnya. Rahma. Ini saya ada bingkisan buat kamu. Itu buat saya? Iya, buat kamu. Ini halal kan? Kong, bentar. Bentar, yalah. Bentar, Kong. Ini saya mau nanya, Kong. Itu Rahma tuh sempurna banget ya, cantik lo itu. Udah punya pacar apa belum, Kong? Lu demen sama si Rahma? Dari pertama ketemu, Kong, udah demen. Kata Ngkong sih, mending lu lupain aja si Rahma. Ntar lu patah hati lagi, kayak yang lain. Yang lain-lain gimana maksudnya? Itu kayak yang sudah-sudah. Semuanya pernah naksir si Rahma, tapi tak satu pun yang diterima, semuanya ditolak. Tapi gimana? Maksudnya biar
Saya kagak ditolak kayak yang lain-lain gitu. Apa bawa kembang 7 rupa, minyak nyong-nyong apa gitu. Lo mau dapetin si Rahma apa mau dapetin jin? Udah gini. Ada 3 syarat kalau lo mau dapetin si Rahma. 1, lu kudu baik. 2, lu kudu alim. 3, lu kudu belajar ngaji. Sanggup kagak lu syaratnya? Buat Rahma. Saya sanggup. Saya lakuin. Bagus. Saya lakuin semuanya. Ntar malam lu belajar syahadat sama gue. Ya. Wa ashadu. Aduh. Wa ashadu. Wa ashadu. Nih, ikutin Kong kalau mau pinter. Iya. Wa ashadu. Wasyahadu. Wa ashadu Allah. Wa asyhadu alla haji. Itu mah jangan diikutin, ini mah bersin. Wa ashadu Allah. Wa asyhadu alla. Wa asyhadu alla Ilaha illallah. ilaha Illallah. illallah. Itu pintar. Bisa. Bagus itu. Isi bingkisannya apa ya? Kalau halal, itu biasanya makanan. Atau mungkin coklat. Apa ya isinya? Rahma, ini saya ada bingkisan buat kamu. Itu buat saya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Indah sekali kaligrafi ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Astaga. Itu sebenarnya isi bingkisannya apaan ya? Kok bisa-bisanya gue bilang itu halal? Ron, ngapain tidur di situ?
Bangun. Lagi enak tidur nih, mimpiin. Bangun. Bangun waktunya sholat subuh nih. Bangun. Bangun. Saya bisa di sini sih. Tadi tidur di mana? Jangan dipindahin sama jin nih. Kong, gue aja yang azan ya. Serius lo? Iya serius. Emang lu bisa aja? Ya elang Kong kagak percaya banget sama Baron. Di sini. Azan itu apa coba? Azan. Azan itu manggil orang ke masjid ya buat sholat, ya kan? Benar kan? Lu tahu tuh. Kan engkong yang ngajarin. Rayu lu. Ya di sini. Ya deh. Gua mau sholat sunat dulu ya. Engkong mau sunat lagi? Sholat sunat qobliyah. Ngerti kagak? Ngerti gue, ngerti. Lagi. Iya. Yoi. Oke, ini kesempatan gue nih ya. Biar Rahma dengar suara gue harus azan. Dia pasti terkesima banget sama gue. Astagfirullahaladzim, bener-bener kelewatan nih orang. Rahma, buruan deh. Beh, Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ini masjid bukan audisi. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tidur. Masya Allah. Tidur lagi. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. sisa berapa lagi lah? Sisa 2, Kak. Aku bantuin ya. Iya, Kak. Kak, Mas Baron kemana? Di masjid kali. Rajin amat di masjid terus. Berarti yang dapat unta bukan Kong dulu lagi dong. Loh, emangnya kenapa? Ya kan Mas Baron itu udah tidur di masjid. Pasti dia datangnya lebih awal. Iya sih, tapi itu juga kalau dia dapat onta. Yang ada malah kena semprot terus sama Babe. Kak, Lela penasaran nih. Soalnya yang Lela pertama kali ketemu sama Mas Baron itu, dia tuh orangnya emang agak aneh. Dibilang rocker bukan, preman juga bukan. Ya pokoknya nanggung gitu deh. Tapi dia lucu kan? Shh, jangan keras-keras, Kak. Nanti orangnya denger. Kak, kayaknya nih dia suka sama kakak.
Rahma sama siapa tuh? Kalau di tempat ini, aku jadi ingat almarhum Umi lah. Ingat apa, Kak? Dulu aku sama Umi pernah ngobrol di sini. Umi bilang pengen lihat aku untuk cepet nikah, terus punya momongan. Katanya sih biar Babe gak kesepian lagi. Tapi keesokan harinya, Umi udah pergi ninggalin kita semua. Aku gak nyangka lah, Umi pergi secepat itu. Emangnya suami yang kakak pengen itu seperti apa sih? Yang kaya, yang pinter, atau yang ganteng? Atau tiga-tiganya? Kalau aku sederhana lah. Yang penting dia orangnya baik, tulus. Cuma itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Rahma lama banget kagak muncul-muncul dah. Ya, itu dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uang siapa ini? Uang gue, uang gue. Tapi ini uang mainan. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cara wudu udah belajar. Bacaan dan gerakan sholat. Ini gerakan sholat apa jurus silat ya? Beda banget sama yang gue lihat di masjid. Hehehe. Praktekin ah. Allahu Akbar. Nomor 1, nomor 2, ruku. Allahu Akbar. Adang. Ngapain nonging-nonging di situ? Aduh, apes nih gue ketahuan kayak gini nih. Apa gue bablasin sekalian aja biar gue dikira lagi latihan koprol ya. Aduh. Lu lagi belajar sholat apa lagi senam? Sholat. Beneran? Tadi itu lagi belajar sholat? Iya, sholat. Malu sebenarnya ngomongnya. Karena udah tua baru belajar. Sholat. Ngapain mesti malu? Engkong seneng kamu mau belajar sholat. Berarti ada kemajuan tuh. Kamu sungguh-sungguh belajar pengen pinter kan? Lanjut. Mana sih Ucil? Lama banget. Yuk. Nih, kita makan. Nih, gua makan sono aja. Makasih, Cil. Ye. Cil. Tunggu. Sini bentar. Kenapa, Cup? Tadi subuh lu denger gak? Pak RT sama warga sini marah-marah. Lo kenapa? Itu orang baru bikin ulah. Masa nyanyi-nyanyi di masjid? Cup. Lu
jangan sujon, Cuk. Fitnah namanya. Lu tau kagak fitnah? Fitnah gimana sih lu, Cil? Orang bener kok kenyataan. Payah Sob. Lu mah. Laper gua. Kita makan aja dah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Halo, kenalan dulu dong. Kecil, Bang. Oh, siap. Baron. Iya. Boleh duduk kagak nih? Udah tamu didiemin aja. Iya. Ngomong-ngomong, Mas Baron dari mana, Mas? Ini angkat kaki kagak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Ini jalan-jalan aja sekitar sini. Tadinya mau pulang bentaran doang, cuma capek, agak-agak males gitu ya. Itu foto bokap gue tuh. Ini foto bapaknya Mas Baron. Bokap gue kangen juga, gue udah lama kagak ketemu sama dia. Wah, mirip ya. Cil, mirip. Masa sih mirip? Cil, mirip, Cil. Mirip banget, Mas. Iya. Wah, bener, Mas. Aduh. Nggak nyangka ya, kita ketemu anaknya di sini. Padahal tuh, Mas, saya ngefans banget sama bapaknya Mas Baron. Iya. Iya. Bener, Mas. Saya juga ngefans, Mas. Masa sih, perasaan bokap gua tuh orangnya biasa aja gitu loh, ramah, cuma mungkin karismanya aja kali ya. Ini apa ya, namanya? Tempat makan di sini di mana ya? Warteg gitu yang deket-deket sini. Dari tadi nyariin keliling kagak ketemu, takut nyasar gue yang deket aja gitu. Tahu kagak ya? Mas Baron belum makan? Belum. Bentar, Mas. Ini punya saya, Mas. Makan aja, Mas. Dia nggak enak. Nih lauknya enak nih Mas Baron nih. Makan aja, makan. Kagak, cuma mau nyari warung doang yang di sini biar bisa makan sendiri, kan duit gue banyak. Nggak apa-apa, Mas. Jangan dipaksa gitu dong. Nggak. Gue jadi kagak enak kalau dipaksa-paksa kayak gitu. Terus. Beneran nih. Paksa nih ah. Udah, nggak apa-apa. Ini makan aja, makan. Jangan dipaksa gitu dong. Jadi nanti kalau misal gue makan, kalian makan apa? Nggak apa-apa buat Mas Baron sih. Bener nih. Iya. Jadi gue makan nih ya. Iya, makan. Akhirnya gue bisa makan juga hari ini. Kagak peduli daya, gue harus ngegombal sana sini, ngibul sana sini. Yang penting gue masih bisa hidup. Asik. Bokap gue kalau sama orang-orang kecil tuh baik banget, ramah, udah enak banget ya. Biasanya nanti kalau misalnya dia ketemu, dikasih amplop, dibagi-bagiin semuanya, enak banget. Makanya kapan-kapan gue kenalin sama lu semua ya. Iya, Mas. Tumben, CRT. Apaan nih? Ya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Ji? Di rumah. Tumben ente telepon. Ada apaan? Lo gimana sih? Ada orang baru nggak dikenal begitu, lo izinin nginep di masjid? Nggak jelas bagaimana maksudnya? Orang baru itu siapa namanya? Si Baron. Oh, si Baron. Jujur, Ji, gue khawatir kalau ntar ada apa-apa di kampung sini. Jadi ente nuduh si Baron ada apa-apanya? Bukan begitu, Ji. Lo kan tahu sendiri. Tadi pagi dia bikin apaan? Enggak. Gua nggak tahu apa-apa. Yang gua tahu tadi ada urusan di masjid. Ya itu maksud gue, waktu dia bikin keributan di masjid tadi. Teh. Kita ini udah sama-sama tua. Udah banyak makan asam garam. Apa hubungannya makan asam garam sama si Baron? Lu hargain dong, dia datang baik-baik, dia musafir. Nah, gue yang nerima. Yang penting kita mesti hargain dia selama dia kagak ngerugiin warga. Tapi Ji, kalau ntar dia bikin ulah di kampung sini, siapa yang mau tanggung jawab? Gue yang tanggung jawab, gue yang izinin. Halo? Gimana sih Haji? Orang lagi ngomong penting malah diputus. Jangan-jangan pulsanya habis paling. Rahmat. Mari. Iya, Be. Lu ngeliat si Baron nggak? Mas Baron. Tadi siang sih Rahma liatnya ada di masjid, Be.
lu cari si Baron, suruh pulang ke rumah. Babe khawatir dia bikin ulah lagi di kampung ini. Iya. Rahma carinya tapi kemana ya, Be? Nah, lu cari kemana aja? Lu cari. Pokoknya suruh pulang ke rumah. Babe tunggu sekarang ya. Iya, Be. Ya deh, cari. Permisi, Mbak. Iya. Rumahnya Pak Haji Umar di mana ya? Nggak tahu, dia nggak tahu. Oh, Bapak lurus aja. Nanti di sana ada Masjid Al Ikhlas. Rumahnya Pak Haji Umar pas di seberang masjid. Terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Mak, gimana? Gimana apanya, Mas? Itu polisi tadi. Polisinya baik kok, sopan. Enggak, maksudnya bukan itu. Terus kenapa ya, Mas Baron? Ya deh, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Mas Baron dicariin sama Babe dari tadi. Pulang yuk. Mas Baron. Suara Mas Baron tadi bagus banget loh. Rahma bisa aja. Beneran, Mas. Beda banget sama suara Mas Baron yang kemarin. Yang kemarin yang mana? Yang subuh-subuh itu loh, Mas. Apa namanya? Itu hadiah dari Mas Baron. Buang apa? Disimpan. Kok dibuang? Itu kan hadiahnya istimewa banget. Suka ya? Hah? Suka banget. Rahmat terkesan banget sama lukisan yang Mas Baron kasih. Selain tulisan kaligrafinya yang indah, nilai seninya tinggi. Dan harganya pasti mahal. Ya kan, Mas? Mas Baron? Mas? Ya. Iya kan? Iya. Ya Allah, Mas. Rahma lupa. Mas Baron kan dicari sama Babe. Ya udah ya, Mas. Ayo. Aku bertobat kepadamu ya Allah atas semua. Oh, jadi begitu ceritanya. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Nah, ini anak saya ini. Saya pamit dulu ya Pak Haji. Ntar dulu. Mas, ini tadi saya lihat di pos Kamling. Oh, jadi ente sempat ketemu mereka? Iya Pak Haji, tadi saya sebelum kesini ketemu sama Mbak ini dan menanyakan alamat Pak Haji. Iya. Oh, berarti ente dari siang langsung kemari dari kantor? Bawa borgol sama pistol dong, masih? Iya. Masih Pak Haji. Kayaknya sebentar lagi kisah cinta gue sama Rahma akan berakhir. Polisi itu pasti bakalan nangkap gue. Maka terbongkar sudah kedok gue selama ini sebagai pencuri. Oh, iya. Baron, sebentar. Gue pasrah deh kalau gue harus ditangkap. Gue harus berani ngadepin resiko dari semua perbuatan gue. Jadi ceritanya Pak Budi ini punya adik. Adiknya itu kena narkoba akibat pergaulan yang nggak baik ya Pak ya.
rencananya Pak Budi ini mau menitipkan adiknya di mari buat belajar ngaji demi masa depannya ya, itu ya. Gimana? Mulai besok adiknya bapak ini tinggal di masjid nemenin lu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 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 Masya Allah. Makan. Kalau ada orang salam tuh dijawab, biar dapat pahala, ya. Nah, Baron sini. Jono, perkenalkan ini yang namanya Baron. Ya, Baron, ini namanya Jono. Ingat, kalian berdua mulai saat ini tinggal di masjid ini. Ingat, anggap dia ini kakak kamu. Ya, ingat, kudu akur, saling bantu, ya, apa segala macam. Jangan malu-maluin gue, ingat. Siap, Pak Haji. Yaudah. Biar sah. Salaman. 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 La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini kalian kudu akur tinggal di masjid ini. Mulai saat ini. Syah. Pak Haji, barusan bukan ijab kabul kan Pak Haji? Kalau maksudnya harus nikah sama dia, saya nggak mau Pak Haji, saya masih normal. Astagfirullahaladzim, ini bukan urusan ijab kabul, ini salamannya sah. Lu berdua penghuni masjid. Ingat. La ilaha illallah. Oh, Pak Haji bukannya bilang dari tadi. Tanda tanganin Ji, dua-duanya. Tapi jangan lupa Ji, ada biaya administrasinya. Berapa nih? Seikhlasnya aja kan? Lo hitung aja sendiri Ji. Biaya kertas berapa ya? Ngeprint sama stempelnya berapa? Ih, jadi berapa gue mesti bayar? Berapa? Ya udah 10.000 aja. Gak bisa kurang tuh. Tuh kan, pasti lo nawar lagi kan? Lagian Ji, duit administrasi yang lo bayar itu bukan bakal gue, bakal kas warga. Ya udah. Duit segini aja. Ini, kembalian tuh. Lo pesan satu hal lagi Ji sama lo Ji. Apa sih bawel banget? Si Baron nama si Jono tinggal di masjid itu kan atas persetujuan lo. Tapi kan gue yang ngeluarin izinnya. Lu kan RT-nya. Itu kan tugas lu. Tanggung jawab lu dong. Masa kita mesti tukeran profesi? Lu jadi imam di masjid, gue jadi RT. Oh. Ya ilah si Haji, kayak anak kecil aja pakai ngambek segala. Pokoknya Ji, kalau kedua bocah itu bikin ulah di kampung sini, gua nggak bakal segan-segan ngusir mereka. Mas Baron, perasaan dari tadi Mas Baron ngitung terus. Kak capek Mas. Siapa yang ngitung? Lah, itu Mas Baron lagi ngitung kan? Ini tasbih. Lu ngerti zikir kagak? Gini deh. Lu udah pernah ngucapin syahadat apa belum? Syahadat?
Bacanya emang gimana mas? Terus pakai nada mayor apa minor? Ternyata lebih parah dari gue nih si Jono. Lu nggak perlu pakai kayak gitu ya. Lu cukup pakai hati. Lu rasain, ikhlas, pakai rasa. Baru lu ucapin syahadat itu. Mau belajar kagak lu? Mau mas, ajarin Jono. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah. ya. Wa asyhadu anna. Maaf mas, biasa baca sendiri aja mas. Artinya lo ini ya, hafalin ya. Dia cuma dibaca doang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah mas. Jadi pertama-tama lo harus ngebasuh tangan lo. Basuh tangan. Ya. Lo ngapain? Biar bersih dan higienis mas. Jadi pakai sabun. Habis lo basuh tangan lo ya. Lo kumur-kumur. 3 kali. Ya. Terus kalau lo udah udah. Nanti kalau lo mau sholat ya, lo rapi kayak gue. Situ lo. Mas, bentar mas. Ini kita mau belajar apa lagi nih sekarang? Belajar sholat. Itu kagak usah lebar-lebar apa ya? Kaki segini aja nih. Kagak usah rapat gitu juga. Lihat kayak gue. Oke. Ini nanti niat nih. Udah niat lo berdiri kan? Gini, Allahu Akbar. Kan? Udah selesai bacaannya, lo ruku. Turun. Allahu Akbar. Lo berdiri lagi. Sami Allah liman hamidah. Lo turun lagi. Sujud. Allah Akbar. Ini ada bacaan nih, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la 3 kali. Habis itu nanti kalau udah selesai, lu baru bangun, lu liatin. Ngapain lu? Enggak mas. Oh iya mas, Mas Baron itu ibadahnya rajin ya. Pasti cewek yang dapet Mas Baron itu beruntung banget tuh mas. Amin. Cil, mendingan gantian dah lu yang keliling sono. Ya Cuk. Ya udah sini, gue jaga. Ya mau lorong ke jalan lu. Cuk. Suara apa tuh Cuk? Wah, jangan-jangan maling nih, Cil. Ayo, kita lihat. Ayo Cuk. Hah? Apa tuh Cuk? Astagfirullahaladzim. Ayo, Cil. Kong dulu. Iya Cuk. Kong, bangun Kong. Kong, Bangun Kong. Kong, bangun Kong. Mana Cuk? Yaudah Cil, kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Aduh.
Baron, Kong Dulan kemana ya? Kamu lagi di jalan kali, biasanya juga udah nyampe. Lu bisa azan apa kagak? Jono mah nggak bisa azan. Mas Baron emangnya nggak bisa azan? Gue bisa lah. Cuma ini. Perasaan dari tadi suaranya normal. Tapi sekarang kok tiba-tiba sakit. Aneh. Jangan-jangan Mas Baron nggak bisa azan kali ini. Pura-pura nih orang. Gimana gue ngakalinnya ya? Mana waktunya mepet lagi. Kalau gue ketahuan kagak bisa azan, pasti Jono ngetawain gue nih. Aduh, jadi ntar kalau misalnya gue bohong, ketahuan nih kalau gue sok pinter selama ini. Mas Baron, Jono punya ide. Sini. Cepat. Gimana? Siapa yang azan ya? Tumben suaranya kayak gini. Beh? Beh, bangun Beh. Beh? Beh? Ada, astagfirullahaladzim. Babe kepulesan tidurnya. Suara siapa nih azan? Kamu juga nggak tahu. Bagus bener ya? Iya. Beh, buruan ayo. Beh, itu suara siapa ya, Beh? Bagus banget. Orang baru itu kali lah, si Jono sama si Baron. Berarti itu suaranya Mas Jono. Kalau Mas Baron, kayaknya nggak mungkin deh. Masya Allah. Bar, malu-maluin aja. Siapa yang nyuruh azan pakai kaset? Yang ngajarin siapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Kalau azan tuh lu sendiri azan. Sendiri azan. La ilaha illallah. Kong Dula mana? Kong Dula? Hah? Kong Dula mana? Yang azan siapa? Suaranya merdu banget. Yang azan. Kalau di dalam masjid cuma ada 2 orang, berarti dugaan Lela pasti benar. Yang azan tadi pasti Mas Jono. Ji, barusan siapa yang ngajan? Lu berdua ngerti kan apa konsekuensinya kalau lu berdua bikin salah? Apa? Ngangguk-ngangguk aja apa? Nilainya dikurangin Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Nilai dikurangi itu kalau lu sekolah, lu bikin PR-nya salah, itu nilainya dikurangi. Nah ini lu bikin salah di masjid. Gue tanggung jawabnya. Paham? Baron. Lu kan lebih tua, lebih senior. Apa coba? Dihukum. Hah? Lu ngerti tuh dihukum? Diganjar. Supaya lu berdua bikin kapok. Ngerti? Ingat,
Hukumannya, lu kerjain semuanya. Ikhlas? Kelas, Pak Haji. Ah, ikhlas. Kerjain. Mas. Ya elah. Udah bersih jadi kotor lagi deh. Elah santai aja kali sampai kaku gitu muka lo. Mana liatin dia juga? Enggak ngeliat. Ah, bohong ngeliat lo. Ah, elah. Baron. Yono, kemari sebentar. Pak Haji. Kemari sebentar. Baron, Yono, lu pada makan yang enak deh, makan banyak. Lu kan habis kerja, biar kembali lagi seger, ya. Babe pergi dulu, mau ke puskesmas, nengokin Kong Dula, sakit. Iya, Pak Haji. Pak Haji, Rahmanya nggak ada ya? Oh, si Rahma lagi pergi sama si Lela. Yaudah makan deh, makan yang banyak, ya. Babe pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Hati-hati, Pak Haji. Hadiah dari gue kemarin ditaruh di mana ya sama si Rahma? Kayaknya ini kesempatan gue nih buat ambil lagi. Mumpung di rumah lagi sepi. Jujur, sakit perut nih, gue ke kamar mandi dulu deh. Tahu. Ini ngabisin siapa? Makannya, aduh. Makanan enak begini. Malah tinggalin. Piring siapa ntar? Bingkisan yang gue kasih ke Rahma tuh isinya apa ya? Ini harus buru-buru gue ambil nih. Kok gue yang maling, gue yang kagak tahu ya? Apa ya? Tuh. Kemarin Rahma pernah bilang isinya kaligrafi. Kaligrafi itu apa ya? Apaan sih? Ini kaligrafi nih. Assalamualaikum. Haji. Oh. Masya Allah. Lancang nih anak masuk kamar anak gue. Kurang ajar. Dia pakai sholat ngadepnya ke timur. Kiblat kan sono. Kaligrafi siapa ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Oh, jangan-jangan dia yang masang di. Ah. Kaligrafi dari mana? Hah? Hah? Lu mau nipu gue? Sini lu. Lu ngomong ya? Lu ngomong sama
sama gue. Lu jujur sama gue ya. Ya? Ngomong jujur sama gue. Lu dapat dari mana kaligrafi emasnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, ini ada apa sih kok rame-rame banget? Ini bocah lancang udah masuk ke kamar lu tanpa izin gue. Astagfirullahaladzim, Mas Baron. Lu ngomong jelasin sama gue. Ya saya mencuri Pak Haji. Saya mencuri. Lu nyolong. Lu mau ngasih hadiah sama anak gue dari barang colongan, barang haram. Maafin saya Pak Haji. Lu ngomong sama gue. Lu nyolong di mana kaligrafi ini? Sebenarnya saya nyolong ini di rumah almarhum kakek saya yang udah meninggal 2 tahun yang lalu. Iya. Jadi bukannya saya nggak mau balikin, enggak sama sekali. Cuma saya bingung. Saya bingung harus balikinnya kemana itu doang. Saya sama sekali kagak tahu. Mungkin Pak Haji punya saran yang bagus kali. Ini, terus rencana lu, ini kaligrafi mau diapain? Saya udah kasih sama Rahma. Jadi biar Rahma aja mutusin ya. Rahma, apa rencana lu sama lukisan kaligrafi ini? Hah? Kalau Rahma sih terserah Babe sama Mas Baron aja gimana baiknya. Sekarang gini deh, ya. Untuk urusan masalah kaligrafi ini, lu gua maafin, ya. Lu gua maafin. Tapi ingat. Untuk urusan lu yang masuk ke kamar si Rahma tanpa izin gue, lu kagak gua maafin. Lu masih punya perhitungan sama gue. Ingat ya. Sejak gue dapat kaligrafi itu, gue berubah jadi pembohong. Tapi karena kaligrafi itu juga akhirnya gue ketemu sama Rahma. Dan gue berhenti jadi pencuri. Wanita bukan dari tulang ubun ia dicipta, sebab berbahaya membiarkannya dalam sanjung dan puja. Juga bukan dari kaki karena nista, menjadikannya diinjak-injak dan diperbudak. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk kiri, dekat ke hati tuk dicintai, dekat ke tangan tuk dilindungi. Gawat nih. Jangan-jangan si Baron jatuh cinta sama anak gue si Rahma. Itu buat saya? Iya, buat kamu. Jangan-jangan si Rahma juga demen sama si Baron. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mungkin sudah kita ulang-ulang bersama, mungkin kita dengar, yaitu tentang ganjaran bagi seorang pencuri. Dalam Al-Quranul Karim sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38 bahwasanya laki-laki yang mencuri ataupun perempuan yang mencuri itu akan dipotong tangannya. Masya Allah. Jadi Allah sudah menjelaskan dengan betul-betul jelas dan gamblang bahwa seorang pencuri tidak pandang laki-laki, tidak pandang perempuan, itu akan dipotong. John, Iya mas. lo dengerin tausiahnya Haji Umar nggak tadi?
Jono dengar mas. Tapi Jono nggak mau ngingetnya lagi mas. Soalnya Jono merinding mas. Lo merinding kenapa, Jon? Jono dititipin di sini bukan karena narkoba mas, tapi karena alasan lain mas. Contohnya apa? Iya, yang tadi dibilang sama Pak Haji Umar. Jono kan suka nyuri mas. Lo udah berapa kali nyuri? Duh, udah gak kehitung mas. Saking banyaknya sih. Jono nangis tadi. Terus Jono ketakutan mas. Gue kira cuma gue doang yang nangis. Oh ya mas, kabar Kong Dulan gimana mas? Katanya sakit. Nah, itu dia Jon, gue dengar-dengar makin parah malah. Astagfirullahaladzim. Kasian banget ya Kong Dulan. Mana dia sendirian lagi, gak punya keluarga. Mas, gimana kalau misalnya kita cariin dana mas buat Kong Dulan? Gini aja, kita kumpulin dana. Iya, buat biaya kesembuhan Kong Dulan. Gimana ya? Setuju mas. Ya udah, langsung aja kita cari dananya. Ya udah, kagak usah kaku kayak gitu. Ayo. Kapan rencananya aksi sosial itu mau kalian lakukan? Rencananya sih hari ini Pak RT. Sama Mas Jono juga kan? Iyalah, sama saya. Lah, kalau Lela mau ikut, ikut aja, nggak apa-apa kok. Mau. Jam berapa? Nah itu dia lah, bentar ya. Mas Baron, jam berapa emangnya? Ya nunggu surat dari Pak RT lah, makanya Pak RT gimana dong nih? Kalau gue sih seneng aja ngeliat anak muda kayak lo berdua nih mau peduli sama kegiatan sosial. Tapi Kenapa, Be? semua kan ada prosedurnya lah. Ada biaya administrasinya. Be, Mas Jono ini kan sama Mas Baron itu musafir. Masa Babe samain sama warga yang lain sih? Betul tuh. Iya, Babe paham. Tapi kan yang namanya... Ya udah deh, gini aja. Kalau memang Babe maunya begitu, Babe ambil deh uang saku Lela. Beres kan? Sama aja. Ujung-ujungnya duit gue juga yang keluar. Tapi masa gue nolak permintaan Lela sih? Dia kan anak semata wayang gue. Ibaratnya minta apa aja gue turutin. Masa minta surat aja gue nggak kasih sih? Pak RT, kok jadi bengong gitu sih? Jadi gimana nih Pak RT? Ya udah deh, lo pada berangkat ya. Kan biar segala yang bawa suratnya. Serius Pak RT? Masih banyak Pak RT. Langsung berangkat ya. Assalamualaikum. Yuk. Kalian mau kemana? Kita mau nyari sumbangan buat ngebantu Kong Dula. Mas Baron, gimana kalau kita ajak mereka aja? Boleh. Oh ya udah, kalau gitu gua sama Rahma sana sama Nurlela. Ya udah, bagi tugas ya. Rasa berdosa yang membelenggu karena jauhi perintahmu. Alhamdulillah, makasih Mbak ya. Bisakah ku bersujud mohon ampun padamu ya Allah. Alhamdulillah. Lumayan lah hari ini dapatnya. Mas Baron, kok sendirian? Rahmanya mana? Balik lah. Ya elah Mas Baron gimana sih? Harusnya diajak mari dulu, kita ngumpul-ngumpul dulu, kita ngobrol dulu. Emangnya dia anak nongkrong. Payah Mas Baron. Siapa nih?
Selamat siang, Mas. Siang, Pak. Saya mau tanya di sekitar sini masjid atau musola di mana ya? Masih agak jauh ke belakang sana sih, Pak. Gini aja Mas Baron. Pak, gimana kalau kita antar, Pak? Daripada bawa nyasar. Oh iya, boleh. Terima kasih. Gimana, John? Hah? Gue tuh bener loh, gue masih bingung. Lo tuh tahu sendiri kan ya, berapa nih biaya pengobatan Kong Dula di rumah sakit. Terus kita udah ikhtiar. Kita udah minta sumbangan, John. Alhamdulillah banyak yang mau ngasih. Cuma kan kagak cukup, John. Lo udah hitung sendiri tadi hasilnya berapa. Jono juga lagi bingung. Kong Dula tuh orangnya baik. Mana gak punya keluarga lagi, sendirian hidupnya. Lagi sakit. Mas Baron, kemana lagi nih kita harus nyari dana? Kalau buat gue sih kemanapun tetap gini aja nih. Gue tuh utang budi banget sama Kong Dula, John. Gue intinya gue mau tetap semangat. Gue mau bantu Kong Dula, apapun resikonya. Lu gimana? Ya udah, yuk. Sebenarnya kalian itu butuh dana buat apa? Ya gini, Pak. Kita tuh lagi butuh dana untuk biaya pengobatan penjaga masjid di sini, Pak. Lagi sakit namanya Kong Dula. Iya, Pak. Kita berdua udah keliling kemana-mana, tapi dananya kurang, Pak. Karena memang Kong Dula memerlukan biaya yang sangat banyak, Pak. Ya, sudah. Baik. Masalah dana yang kalian bicarakan tadi, itu semua insya Allah saya akan menanggungnya. Pak, Bapak serius nih? Serius, saya serius. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua gara-gara gue nih. Enak aja, ini gara-gara saya. Gara-gara gue kalau nggak bakal dapet. Ini gara-gara gua. Sudah. Kalian berdua adalah anak yang baik. Kenapa lo senyum-senyum gitu? Mas Baron, Jono jadi keinget waktu Mas Baron ngajarin Jono sholat. Jono kan memperhatikan Rahma dari kejauhan. Lo suka sama Rahma? Ya gimana ya Mas Baron? Lagian, minjak pandangan pertama, Jono tuh langsung suka sama si Rahma. Cantik, soleha lagi. Ya kan? Ternyata musuh dalam selimut nih si Jono. Kirain tinggal sama-sama di masjid bakalan menjadi saudara gue. Tapi kok ternyata malah jadi saingan gue gini sih? Gue harus curhat sama Kong Dula nih, baiknya gimana? Tapi kalau Jono masih nekat pengen deketin Rahma, gue bener-bener gak bisa, gue gak terima nih. Bayangin dong, masa gue tinggal berdua sama dia, gak bakalan nyaman lah. Lah, kamu tahu nggak? Di balik sifatnya urakan, yang semaunya sendiri, yang asal ceplas-ceplos, ternyata ada satu hal yang bikin aku tuh suka sama dia. Pasti karena lucunya. Salah. Terus apa dong Kak kalau bukan karena lucunya? Soalnya Mas Baron itu kan yang dia punyai lucunya. Kamu tuh ngawur ya. Kalau lihat orang itu jangan dari luarnya aja. Contohnya? Contohnya Mas Baron itu orangnya romantis. Emang dia romantis? Romantis? Kamu tuh nggak tahu sih. Nih, aku denger sendiri ya lah. Dia nyanyiin lagu buat aku. Gimana keadaannya dong? Gak apa-apa kok. Detak jantungnya sudah mulai membaik sejak dia siuman.
masuk ya. Boleh, silakan. Makasih. Kong. Makasih ya. Lu udah nolongin Kong. Kalau nggak ada lu, mungkin Kong udah istet. Kong jangan ngomong gitu nape. Nanti ngajarin Baron ngaji siapa Kong? Lu kan bisa ngaji di TPA sama Rahma. Masa seorang Baron belajar ngaji di TPA? Buat apa? Hah? Kan guru besarnya udah ada di sini. Ya nggak Kong? Bisa aja lu. Ron, engkong doain biar lu kecapean nikah sama si Rahma. Amin ya Allah, amin. Kong kalau yang ini harus didoain ya Kong, ya Allah, amin. Berharap banget Kong soalnya Kong ya. Ngomong-ngomong, coba ceritain gimana caranya lu bisa ngumpulin duit segitu banyak buat ngobatin engkong di rumah sakit. Kong Dulang. Kong Dulang salah tahu ya. Yang ngumpulin duit bukan Mas Baron doang, tapi saya juga. Kan lo cuma di belakang gue, idenya punya siapa? Punya gue. Loh, kok Mas Baron ngomongnya kayak gitu sih? Mas Baron, itu kan ide bareng-bareng Mas Baron. Gimana sih? Bohong Kong, ini ide saya. Yang izin sama Pak RT siapa? Gue kan. Dan orang itu ngasihnya siapa? Gue. Loh, kok Mas Baron semua sih? Mas Baron nganggap saya itu apa Mas Baron? Saya juga capek Mas Baron. Saya juga berhak dapetin si Rahma. Kenapa lo jadi bawa Rahma di sini sih? Mas Baron siapanya Rahma? Hah? Bukan sama-samanya Rahma kan? Jangan ngarap gitu dong Mas Baron. Lo gak perlu bawa Rahma di sini dong. Mas Baron jangan ngarap gitu ya. Sama Rahma juga apa jadinya? Hei. Ini rumah sakit. Jangan pada berisik. Tahu nih gara-gara Mas Baron nih. Gara-gara lo rusak suasana tau gak? Mas. Kalau masih pada berisik, saya laporin security. Jangan dok. Iya dok. Dono, Baron, sini lo. Lu berdua boleh aja bersaing untuk dapetin si Rahma. Tapi engkong nggak suka kalau lu berdua bermusuhan. Untuk ngedapatin Rahma, lu berdua gua tes baca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Sanggup kagak lu? Iya Kong. Jono siap Kong. Ya saya sanggup Kong. Udah, engkau mau istirahat dulu ya. Ya udah Kong. Kita balik dulu ya Kong ya. Bilang assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kong. Waalaikumsalam. Mas Baron, coba Mas Baron baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kausar. Tabarakallazi biyadi bacaan wajib standar gitu. Tabarakallazi biyadihi
sudah bisa membaca Al-Kausar. Sekarang kita coba baca rame-rame lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kong Dula. Kong. Kong alhamdulillah udah sehat lagi, Baron. Seneng banget, Kong. Kong jadi kelihatan lebih muda sekarang ya. Muda. Orang keriput tuh kan dibilang muda. Kelihatannya lu berdua udah pinter ya. Oh iya dong. Baca Al-Quran. Ya alhamdulillah Kong. Buat Rahmat. Kalau gitu, besok untuk perlombaannya, lu berdua baca surat Al-Imran ayat 18. Al-Imran? Takut. Enggak dong, masa takut? Oh saya juga enggak lah. Hanya takut. Enggak. Bagus. Siap Kong. Ya udah. Dilanjut lagi belajar. Yang tambah pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa hulul hilmi qaiban bil qisdi la ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. La Sadaqallahul azim. Kalian berdua ini bagus. Dan yang lebih bagus, Jono. Akan tetapi, yang lebih sempurna, Baron. Jadi, pemenangnya adalah Baron. Hati terasa tidak menentu setiap ku dengar namamu. Alhamdulillah. Nah, ini ada hadiah tambahan dari saya. Mulai saat ini, hubungan kalian, Baron dan anak saya, Rahma, silahkan saya setujui untuk bertaaruf. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku bertobat
kepadamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetes air mataku mengalir ketika aku coba bertasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baron, Rahma, kalian itu belum halal, jadi nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Nggak boleh.